Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hafiz Taqiyuddin MAHK atau Pak Apip sebagai dosen mata kuliah praktek ibadah 2 dan 3 di kelas IH2B. Nama saya Silvana Liza Handayani dari jurusan Ilmu Hadis 2B, Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai memandikan jenazah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seseorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi SAW. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Maka Nabi SAW bersabda, "Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah." Istilah jenazah sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang artinya mayat. Seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa seperti menunggu visum dokter, menunggu keluarga dekat, dan lain sebagainya. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, sedangkan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami, istri, atau mahramnya. Jadi kalau yang laki-laki sama laki-laki gitu, kalau perempuan sama perempuan, kecuali boleh misalkan si laki-laki dimandiin sama istrinya, atau istrinya dimandiin sama suaminya, atau mahramnya. Mahramnya itu yang tidak boleh dinikahi. Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Yang artinya apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya, barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Orang yang meninggal dunia perlu dihormati karena orang yang meninggal adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia. Pengurusan jenazah termasuk ke dalam syariat Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan atau pengurusan jenazah sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Mengurus jenazah hukumnya yaitu fardu kifayah. Artinya, jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Namun, jika tidak seorang pun di daerah tersebut melaksanakannya, semua orang Islam di daerah tersebut berdosa. Nah, dalam kepengurusan jenazah ini ada 4 tahap. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolati. Dan yang terakhir, menguburkan jenazah. Ada 3 syarat jenazah yang akan dimandikan. Yang pertama itu beragama Islam. Yang kedua, tubuh atau anggota badannya masih ada. Tubuh mayat yang tidak utuh, baik dikarenakan sakit, terbakar, dimakan binatang, ataupun yang lainnya. Hukum memandikan jenazah ini terdapat beberapa pendapat dari 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi, yaitu wajib untuk dimandikan ketika sebagian besar anggota badannya atau separuhnya beserta kepalanya masih ada. Sedangkan apabila sebagian besar tubuh mayat hilang, maka hukumnya tidak wajib untuk dimandikan. Mazhab Maliki, wajib dimandikan apabila anggota ditemukan sepertiga dari anggota badannya. Yang terakhir, mazhab Hambali dan Syafi'i ini sama, wajib dimandikan meskipun hanya sebagian dari anggota badannya yang ditemukan. Artinya apabila ditemukan anggota badan mayit meskipun hanya sebagian kecil atau sedikit, maka hukum mayit tersebut wajib untuk dimandikan.
Apa sih mati syahid itu? Nah, kata syahid itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu syuhada, yang artinya seorang muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah, membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Yang berhak memandikan jenazah, yang pertama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, begitupun sebaliknya. Yang kedua, jika tidak ada suami atau istri atau mahramnya, maka jenazah itu ditayamumkan. Syekh Abdullah bin Jibrin mengatakan, jika ada uzur untuk dimandikan, maka mayit ditayamumi, yaitu dalam keadaan masyaqqah. Secara bahasa, masyaqqah berarti sulit atau berat. Hakikat masyaqqah ialah bahwa kesulitan dan kesusahan itu menjadi sebab bagi kelonggaran dan kemudahan, di mana sewaktu ada kesempitan harus ada kelonggaran. Yang terakhir, jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. Kayak misalkan istri yang meninggal suami yang mandiin, suami yang meninggal istrinya, atau enggak anak-anaknya, atau enggak ibunya, bapaknya gitu. Intinya mah orang-orang yang haram dinikahi aja, orang-orang yang mahram. Cara memandikan jenazah, yang pertama, ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga auratnya tidak terlihat. Yang kedua, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Yang ketiga, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Yang keempat, ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Yang kelima, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Yang keenam, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya dan bersihkan hidungnya. Kemudian wudukan seperti wudu untuk sholat. Yang ketujuh, siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kiri. 8. Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampuri dengan wangi-wangian. Yang ke-9, perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalikan badan dan menggosokkan anggota tubuhnya. 10. Memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Itu tuh yang wajib. Nah, yang sunnahnya itu mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil 1, 3 gitu. Yang ke-11, jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. Ke-12, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya. 13, setelah mandi, sebelum dikafani, berilah wangi yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wewangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caught in your eyes, waiting for the sunrise.